Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, saya Nurina Zafira dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas 03 SAKP 008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nidia Mandasari. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astra Fani dari kelompok 10 Sistem Informasi Akuntansi kelas 03 SAKP 008. Kemudian flow map. Flow map adalah campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Flow map menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Pengertian siklus pembelian. Siklus pembelian adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi pembelian berarti suatu sistem pembelian atau suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang baik secara kredit maupun secara tunai di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, memberi sinyal kepada manajemen, dan menyediakan suatu dasar informasi pembelian untuk pengambilan keputusan yang cerdik. 1. Bagian supplier mengirimkan surat penawaran harga ke bagian pembelian. 2. Bagian pembelian menerima surat penawaran harga dari pemasok, lalu membuat permintaan daftar barang yang dikirimkan ke bagian gudang. 3. Bagian gudang menerima permintaan daftar barang, lalu membuat daftar barang yang ada dan dikirimkan kembali ke bagian pembelian. 4. Bagian pembelian menerima daftar barang yang ada, lalu pemasok memutuskan apakah akan memesan atau tidak. Jika tidak, maka siklus berakhir. Tetapi jika memesan, maka bagian pembelian akan membuat surat permintaan pembelian yang dikirim ke pemimpin. 5. Pemimpin setelah menerima SPP dari bagian pembelian, jika menyetujuinya akan meng-ACC SPP. SPP yang telah di-ACC dikirim ke bagian pembelian. 6. Bagian pembelian setelah menerima SPP yang telah di-ACC akan membuat SOP, Surat Order Pembelian Rangkap 4. SOP lembar pertama akan dikirimkan kepada supplier, SOP lembar kedua akan dikirimkan ke bagian gudang, SOP lembar ketiga akan dikirimkan ke bagian keuangan, dan SOP lembar keempat akan disimpan sebagai arsip. 7. Supplier menerima SOP dari bagian pembelian. Setelah itu, supplier membuat faktur lalu mengirimkan faktur beserta barang yang dibeli kepada bagian pembelian. 8. Bagian pembelian menerima barang dan faktur dari supplier. Setelah itu mengirimkan barang beserta faktur kepada bagian gudang. 9. Bagian gudang menerima barang dan faktur dari bagian pembelian. Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang rangkap 2 berdasarkan barang dan SOP. Laporan penerimaan barang lembar 1 disimpan sebagai arsip, sedangkan lembar kedua dikirim ke bagian keuangan beserta faktur. 10. Bagian keuangan melakukan pembayaran berdasarkan atas SOP, laporan penerimaan barang dan faktur. Pembayaran tersebut dikirim ke supplier. 11. Supplier setelah menerima pembayaran membuat faktur lunas yang dikirimkan ke bagian keuangan. 12. Bagian keuangan menerima faktur lunas dan berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan membuat laporan pembelian tunai rangkap 2. Lembar pertama akan disimpan sebagai arsip dan lembar kedua akan dikirimkan ke pemimpin. Simbol-simbol dalam flow map.
1. Simbol dokumen digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk mengentri data keluarga. 2. Simbol proses merupakan kegiatan proses dari operasi program komputer. 3. Simbol proses manual yang merupakan proses manual pada flow map. 4. Simbol file hard disk merupakan media penyimpanan dari proses entry data dan proses komputerisasi. 5. Simbol offline storage merupakan tempat penyimpanan data berupa arsip. 6. Simbol garis alir merupakan arus data. 7. Simbol keyboard merupakan proses penyimpanan menggunakan keyboard. 8. Simbol proses aktivitas atau kegiatan yang digunakan untuk aktivitas bisnis yang spesifik, bisa berupa manual maupun terkomputerisasi. 9. Simbol data flow, suatu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. 10. Data stored merupakan kumpulan data yang disajikan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store. Aliran data diupdate atau ditambahkan ke dalam data store. 11. Simbol external entity, orang, organisasi, atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. 12. Simbol entitas, suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. 13. Simbol hubungan, relationship merupakan hubungan antara entitas yang berada dalam sistem. 14. Simbol penghubung, menghubungkan entitas dengan relasi atau hubungan. 15. Simbol atribut, entitas mempunyai elemen yang disebut atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entitas.